go. Selamat datang kembali. Itu jadi collectible item. Bilang udah kenal maka nggak nyangkut. Supaya teman-teman resmi Pepatah menjadi kita, sambutters. Selamat datang kembali. Oh, gitu caranya. Udah bisa kan gue kan ngikutin Sergio, anjir gabut dia tuh orang. Aduh, ya gue nggak bisa ya. Iya. Jadi selamat datang teman-teman di konten kali ini. Jadi karena kita cuma berdua, ini dua warga kita lagi tumbang semua. Ih, kacau. Jadi harap teman-teman jaga kesehatan ya kan. Betul. Jaga wallet MetaMask. Itu juga. Harus dijaga ya kan. Gimana cara diduplikat terus menerus. Oke. Apa lagi ya? Topik kali ini. Jadi ini apa ya, bentuknya baru nih. Jadi biasanya kan kita berempat ngobrolin project tentang NFT gitu. Nah, di segmen kali ini kita coba bahas dari teknologinya ya. Baik. Gitu. Teknologi blockchain. Betul. Jadi emang agak deep di kali ini. Harapannya teman-teman nonton. Abang jangan ngantuk. Saya takut abang ngantuk. Saya takut ini. Jadi bentuknya nanti. Ya udah gak usah dijelasin bentuknya, langsung aja kali. Langsung Gak aja. apa-apa biar tahu. Jadi aku cerita dulu. Oke. Nanti Aku nanggepin. nanya-nanya. Pertanyaannya pertanyaan pinter dong. Iya bebas dah. Bebas ya. Oke. Gitu. Jadi boleh. aku mulai dari NFT. Uh-uh. Itu kan sebenarnya menyelesaikan permasalahan kepemilikan digital aset ya. Nah, Iya. iya. Jadi ibaratnya Iya. kalau sekarang kan kita ada punya akun Instagram. Iya. Kita nge-upload foto kita di Instagram. Terus? Permasalahannya gimana cara ngebuktiin bahwa foto yang kita upload itu punya kita ya? Iya, benar. Betul. Benar, saya setuju. Nah, dengan teknologi dengan adanya NFT itu jadi kelihatan tuh kreatornya siapa, yang punya NFT-nya siapa. Ya, dan itu semua tercatat di NFT tersebut. Betul. Apa di blockchain-nya? Nah, di blockchain. Pertanyaan jebakan saudara-saudara. Di blockchain-nya. Muka gue kenapa merah banget di sini ya? Bisa diedit nggak sih? Merah banget. Ya udah layan kamu. Ya udah sambil jalan kali diedit ya. Ya udah. Ayo, jadi apa? Bener nggak blockchain? Nah, teknologi itu bisa kenapa NFT itu bisa apa ya? Bisa secure gitu, mensecurekan digital asset, bikin digital asset itu jadi lebih aman karena sebenarnya teknologi di belakangnya. Teknologi di belakangnya yaitu blockchain. Blockchain. Nah, ini Oke. yang orang jarang ngelihat. Kenapa NFT itu harganya mahal? Iya. Kenapa nggak di save aja? Iya, Gitu. karena orang nggak tahu di belakang dia ada Teknologi. Yaitu blockchain gitu. Nah, aku mau coba bahas mengenai si blockchainnya itu sendiri ya. Blockchain itu pada dasarnya adalah pencatatan. Oke. Kalau ibaratnya aku menemukan analogi paling sederhana untuk mengibaratkan blockchain itu dengan arisan. Jadi kalau ibaratnya arisan, biasanya orang nyetor uang, terus nanti yang nyatet itu cuma satu orang. Ya. Nah, itulah siapalah si perwakilan pencatat. itu. Iya, orang arisan kan ngumpulin uang ke satu orang, habis itu dicatat sama satu orang. Dicatat. Nah itu kalau konvensional. Ya, dan orangnya bisa aja dong nipu-nipu. Betul. Duitnya udah masuk tapi dia nggak nyatet, boleh dong. Betul. Kalau pencatatannya salah, ya udah cuma satu catatan doang tuh si yang orang itu punya. Iya. Sedangkan kalau blockchain, arisan versi blockchain, itu yang nyatet boleh rame-rame. Ya. Siapapun yang mau nyatet boleh ikutan nyatet. Lah, siapa doi? Kenapa dia boleh ikutan? Karena dia ikut arisan. Nah, yang ikut arisan, yang maunya ikutan nyatet, Iya. boleh. Iya, baik. Gitu. Baik. Jadi, kebayang. Jadi ibaratnya misalkan ada 5 orang arisan. Nah, yang mau ikut nyatet 4, boleh. Jadi catatannya nggak cuma 1, tapi ada 4. Catatannya nggak cuma 1, ada 4 gimana sih? Catatan arisannya tadinya kan cuma 1 kalau konvensional. Jadi masing-masing nyatet. Masing-masing nyatet. Nah, cara nyatetnya itu ada 2 cara pencatatan. Gimana tuh? Nah, masuk ya kita ya. Iya. Bentar. Jago Nih. juga. Gimana? Ini udah halus nih. Yang nyatet tadi 1. Ada 4 orang nyatet. Ya. Terus yang mana yang valid?
Nah, betul. Nah, iya kan? Betul. Bagus kan pertanyaan gue. Bagus memang. Segmen berdua memang bagus. Nah, yang mana yang valid? Cara validasinya itu ada dua cara. Jadi gimana cara tuh? pencatatannya pun itu tergantung arisannya, kesepakatannya. Jadi ada cara pertama adalah orang yang paling cepat nyatetnya, catatan dia yang diikutin. Orang yang paling cepat nyatetnya, catatan dia yang diikutin. Iya, Iya, masuk akal. jadi masuk satu akal. orang nyatet nih. Yang tiga nggak usah ikut nyatet dari ini, nggak usah ikutan. Gimana ya? Nyatet setelah si satu ini yang paling cepat Selesai. nyatet. Jadi nyalin aja. Tapi secara catatan sama dong semuanya. Secara catatan sama semua. Jadi misalnya nih ada 4 orang, aku Iya. pertama nyatet, aku paling cepat. Iya. Terus kamu. Aku ikut aja catatan kamu. Oh iya, kamu ngeliat dari catatanku. Iya. Oke, terus nanti Nah, ini orang ketiga sama. ngeliat dari aku, bukan Iya, ngeliat dari kamu. Enggak, ngeliat Oke. dari kamu semua. Oke. Karena kamu paling cepet nih. Oke. Tapi kita mau ikutan nyatet biar catatannya Nggak dirubah-rubah. nggak cuma satu Nah. gitu. Biar jadi berasa lebih aman dong. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, misalkan yang ikut arisan 20 orang. Oke. Lebih banyak dong. Ya. Kalau yang nyatet satu orang lebih lama. Iya, karena ada 20 transaksi. Karena ada 20 uang masuk. 20 uang masuk. Nah, akhirnya dipecah nih. Daripada satu orang yang nyatet, yang lain yang ngikutin, jadinya dipecah misalkan per 5 orang. Jadi dari 4 orang yang nyatet ini, satu orang nyatet 5 transaksi. Dari 4 orang. Satu orang iya, masuk akal. Dari jadi 20 bagi 5. Bagi 5, 4. Nah, dari 5 orang dicatat sama satu orang. Dari 5 orang dicatat sama satu orang perwakilannya. Perwakilannya. Oke, masuk akal. Nah, nanti 4-4-nya baru setelah selesai nyatet digabungin tetap. Jadi masing-masing tukeran catatan. Masing-masing tukeran catatan. Wah, ini anak males ini. Eh? Anak males ini. Gitu. Nyari contekan doang, nyari masteran anjir. Iya. Terus tapi kan secara nyatetnya jadi lebih cepat dibanding yang pertama tadi. Cara nyatetnya. Karena dipecah. Jadinya nggak nunggu satu orang doang. Karena dia karena ada 5 orang yang ngerjain transaksi. Karena ada 4 tadi, 4 orang 4 orang ngerjain 5 transaksi. Iya, per Oke. masing-masing orang, jadi Iya. lebih cepat. Nah, konsep itu bayangin diaplikasiin ke jutaan orang yang ikut arisan ya. Oke. Makanya yang pertama itu tadi yang nyatetnya satu orang paling cepat itu disebutnya dengan proof of work, cara mencatatnya. Jadi bentar. Ya. Yang yang pertama adalah yang nyatet paling cepat. ya betul, Namanya proof of work. proof of work. Proof of work. Ada transaksi dicatat. Ada transaksi dicatat. Oke. Yang paling cepat aja. Nanti yang lainnya kalau mau nyatat boleh tapi ngikutin catatan yang paling cepat. Oke, masuk akal. Nah, 1 juta transaksi kan banyak nih. Makanya cari orang yang paling cepat, ya udah dia yang akan dapat imbalannya ya. Jadi si orang yang paling cepat ini kalau di proof of work itu bakal dapat imbalan. Oke. Gitu. Berarti mereka nih pada dasarnya orang-orang cepet-cepetan. Buat Cepet-cepetan, betul, boleh cepet-cepetan mencatat. Oke. Yang Terus? paling cepat nyatat baru nanti diikutin sama yang lain. Gitu. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, cara verifikasinya atau cara mencatatnya itu yang tadi kan rame-rame tuh. Nah, itu disebutnya dengan proof of stake. Oke. Jadi Apaan tuh? transaksi 1 juta transaksi itu dipecah ke banyaknya orang yang mau ikutan nyatet. Dari 1 juta transaksi. 1 juta transaksi dipecah. Ini 1 jutanya real atau kira-kira? Kira-kira. Kira-kira. Sotoy, Sotoy. Angka iya. sotoy ya. Angka ya pasti lebih dari 1 juta transaksi gitu. Udah. Dari 1 juta transaksi dipecah ke jumlah orang yang mau nyatet. Ke jumlah orang yang mau nyatet. Iya. Nah, jadi si orang-orang yang mau nyatet ini tadi kan misalkan 1 juta transaksi dipecah ke 50 orang yang nyatet. Nah, si 50 orang ini yang dapat komisi apa sih tadi, dibayar lah untuk melakukan pencatatan. Masuk akal. Masuk akal. Namanya stake. Stake. Nah, untuk boleh ikutan nyatet mereka harus deposit uang tertentu. Lah, kok Baru gitu? mereka boleh ikutan nyatet.
Itu syaratnya. Lah gimana bang? Kan saya mau kerja biar dapat duit, kok saya malah keluar duit bang? Nah itu dia. Gak ada di brief nih guys. Gak ada di Jadi yang pertama proof of work itu ngikutin yang paling cepat, yang paling cepat dapat komisi. Yang kedua dibagi ke jumlah orang yang mau nyatet. Yang mau nyatet dapat komisi. Syaratnya dia harus deposit dulu. Kenapa? Kenapa harus deposit? Jadi Gak tahu. Dia gak tahu jawabannya. Dia gak tahu. Dia bikin Q&A tapi dia gak tahu. jadi si koinnya itu sendiri Hah, kok dia- koin? transaksi. Transaksi Kan arisan nih. Blockchain. Iya. Blockchain itu kan ada mata uangnya di dalamnya yang tadi untuk ngasih bonus-bonus. Di dalam blockchain. Di dalam arisan atau ada di dalam uangnya. bonus, ada uangnya kan. Ada rupiah. Ada rupiah, Iya. ada yang Ethereum, ada Ya, yang apa. terserah lah Tergantung itu. bentuk arisannya atau Oke. tergantung bentuk blockchainnya. Oke. Nah, masing-masing apa yang dapat uangnya itu bentuknya ya tergantung uang yang yang dilakukan arisannya. Enggak, Bonusnya. pertanyaannya kenapa deposit? Kenapa tadi bahasanya deposit? Untuk ngejamin si blockchainnya ini kan dia mau ikutan. Berarti dia harus Nih. berada di dalam organisasinya, di dalam arisannya. Oh iya, Untuk masuk akal. bukti bahwa dia terlibat di dalam arisannya adalah dia naruh duit. duit. Bang, saya komitmen bang, saya mau nyatet. Betul. Nih bang, uang saya Nih, punya uang segini. betul. Nih kan. Nanti bagi saya komisi Baru ya bang. boleh. Nah, tapi kan abang udah nyatet nih. Ah. Dapat komisi dari arisannya. Berarti saya naruh katakanlah 100 juta bisa dapat komisi jadi 110 juta misalnya. Misalnya tergantung Nih, angkanya banyaknya nggak tahu ya. transaksi. Gitu. Pas saya mau Gitu. tarik boleh. Boleh. Gitu. Oke, masuk akal. Anjir muka gue ketutupan dari tadi ya. Nah, Gitu. Jadi tadi benar, cara verifikasinya gimana tuh si NFT? Balik lagi dong. Ya. Nah, cara verifikasinya tadi ada 2, tergantung bentuk arisannya atau bentuk blockchainnya. Blockchain itu ada yang nerapin proof of work sama ada yang menerapin proof of stake. Oke. Gitu. Ini kayak misalnya apa sih? Blockchain itu kayak Bitcoin itu blockchain. Bitcoin itu blockchain. Blockchain sama cryptocurrency sama apa beda? Cryptocurrency turunan dari blockchain. Kayak tadi misalnya arisan tuh dalam bentuk rupiah. Betul. Ada arisan yang dalam bentuk Bitcoin. Nah, Oke, itu Bitcoin satu masuknya blockchain sendiri. pakai yang mana tuh? Yang stake apa yang apa satu lagi? Proof of work. Work. Yang work. Yang work. Jadi cepet-cepetan. Jadi kalau misalnya aku mau mencatat Bitcoin harus Betul. cepat. Harus cepat. Makanya yang dibutuhin teknologi komputer, mining jatuhnya. VGA. Makanya VGA-nya mahal-mahal. Betul, makanya VGA-nya harus gede. Itu BTC. Itu Yang BTC. pakai stake siapa? Solana misalkan. Aduh, Solana belum tahu lagi. Aduh. Solana tuh Gede sama juga kayak kok BTC. Solana. Solana tuh sama dia punya blockchain sendiri, punya arisan sendiri. Cuma dia cara melakukan pencatatannya dengan bagi-bagi gitu. Nah, biayanya karena si BTC ini orang paling cepat, sedangkan transaksi BTC makin lama makin gede dong. Transaksinya BTC. Makin lama makin gede. Iya, karena penggunanya makin banyak. Betul, energinya yang digunakan untuk melakukan pencatatan itu jauh lebih besar dibanding kalau catatannya dibagi-bagi. Oh, karena semua orang rebutan. Karena semua orang rebutan, jadi komputernya harus paling kuat kan untuk Oke. mencatat paling cepat gitu. Masuk akal sih. Ih, Masuk akal sih. Ini ngomong mantep nih. Iya nih Mantep kalian. ya. Ini topiknya berat loh. berat lah ini loh. Ini kalian bisa sarjana loh belajar ini loh. Gitu. Nah, gitu dulu tuh. Habis itu? Jadi kita akan ada bahasan-bahasan kayak gini. Nah, Bentuknya aku cerita, nah nanti Dan yang Oke. nanya gitu. atau siapapun tuh yang ada Siapapun sini. lah nanti. Atau teman-teman kalau mau nanya boleh. Gitu. Jadi untuk di video ini tuh aku mau ceritanya mengenai NFT dan teknologi di belakangnya juga yaitu blockchain dan juga cara mencatat si blockchain itu sendiri. Oke. Gitu. Sebenarnya pertanyaannya masih banyak sih kayak misalnya tadi Misalkan. proof of work paling cepat Eh,
Berarti yang bisa dapat komisi atas pencatatan BTC adalah yang komputernya paling canggih. Kalau misalnya dia komputernya jadul, Makanya biasanya benar komputernya paling canggih, kemungkinan paling besar untuk dia mendapatkan pencatatan paling lengkap pertama kali. iya yang paling canggih dong. Yang paling canggih. Yang artinya tapi belum tentu juga udah pasti dia. oh belum tentu juga. Udah pasti dia kan rebutan tadi. Iya. Yang nyatet boleh siapa aja, boleh ikutan gitu. Oke. Ya udah, gitu. Apalagi ya? Itu contoh sih, aku masih gak kebayang, masih kayak Apa? Ayo dong. udah bang, udah lama bang, udah pusing Udah pala. lama, ya udah, Muka gitu udah dulu. merah nih, belum diedit. Ada segmen gak jelas nih. Gak apa-apa, jelas dong. Jelas. Oke. Cukup Pamitan. dulu. Oke. Nah, jadi kedepannya kalau teman-teman mungkin mau bahas mengenai yang berkaitan dengan blockchain nih. Jadi kan NFT nggak jauh dari blockchain gitu. Yeah. Nah, kita akan bahas episode atau video-video yang kayak gini gitu. Mungkin boleh kalau mau bahas tentang apa, tentang blockchain apa, tentang koin apa boleh juga. Nah, jangan lupa untuk gabung Discord ya. Yoi, di bawah sini. Iya gak sih? Iya benar. Gak apa saya linknya. Iya di deskripsi ya. Iya, di deskripsi ya. Ya udah. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Dadah.